Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Acara saat teduh yang kita lakukan ini akan bersama-sama meninggikan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, dan berdoa bersama, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya percayai, kebenaran firman Tuhan ini akan mengubahkan cara pandang kita, sehingga kita bersikap dengan cara yang benar terhadap semua janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita meneduhkan hati kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, lalu kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami dibangunkan dengan kasih-Mu, dengan rahmat-Mu. Kami dibangunkan dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Kau menyediakan semua yang baik dalam hidup kami. Bagi pekerjaan kami, bagi kesehatan kami, bagi pernikahan kami, bagi anak-anak kami. Kau menyediakan semua yang baik hari ini bagi kami. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi Kasih-Mu, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. katakan kembali, Kau ku kagumi Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kembali kita katakan, sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus.
angkat tangan kita dan kita katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada sekali katakan, kami duanya. mengagumi Engkau. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sembah Tuhan. Tak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Kasih-Mu selalu lebih besar. Kasih-Mu yang mengubahkan kami Tuhan, membuat kami mengerti bahwa Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Jalan-jalan-Mu adalah jalan-jalan yang penuh dengan keajaiban. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus Raja di atas segalanya, di atas setiap masalah kami, Kau ajaib Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghidup
amin. Janjimu teguh sekalipun kami tidak setia. Janjimu ya tetap setia. Kasih-Mu tetap setia, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami tidak pernah dibuang. Kami tidak pernah ditinggalkan. Kami tidak pernah dilepaskan. Kau selalu Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala yang baik sudah Kau sediakan bagi kami. Haleluya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, berdoa tidak dengan meminta-minta. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang salah menerjemahkan Matius 7. Karena firman Tuhan itu berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Lalu anak-anak Tuhan berdoa dengan cara meminta kepada Tuhan. Tuhan sembuhkanlah aku. Tuhan berkatilah pekerjaanku. Tuhan selamatkanlah suamiku. Tuhan selamatkanlah istriku. Itu adalah cara berdoa yang salah. Kenapa ayat ini berkata meminta? Karena Yesus belum mati. Pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia sudah menyelesaikan semua yang saudara minta tadi. Tuhan Yesus sudah menebus segala dosa kita di kayu salib, menganugerahkan kita keselamatan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 2, Tuhan telah menganugerahkan keselamatan bagi setiap saudara yang percaya. Tuhan telah menganugerahkan kesembuhan bagi tubuh saudara, supaya oleh bilur-bilurnya saudara menjadi sembuh. Tuhan sudah menganugerahkan berkat bagi saudara. Itu sebabnya dalam 1 Korintus dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya sudah diberikan Tuhan, sudah disediakan Tuhan. Efesus 1 ayat 3 juga mengatakan seperti itu. Segala berkat rohani di dalam surga sudah diberikan di dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana dong cara kita berdoa? Minta, padahal kata firman Tuhan, mintalah. Setelah Tuhan Yesus mati, kita mengambil segala yang Tuhan sudah sediakan itu dengan iman. Roma 5 ayat 2. Kasih karunia itu hanya bisa diterima oleh iman. Nah, mari kita lihat sambungan dari saat teduh hari Selasa kemarin. Kita akan mendengarkan khotbah ini. Dikatakan, Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Berarti dikatakan Elia berdoa sungguh-sungguh supaya hujan tidak turun. Perhatikan baik-baik, Elia berdoa dan 3 tahun 6 bulan 6 bulan hujan tidak turun. Di hadapan Eliab dia berkata, di hadapan Raja Ahab dia berkata, hujan tidak akan turun sampai aku ngomong lagi. Wah, Alkitab bilang itu adalah doa yang sungguh-sungguh ketika dia berkata supaya hujan jangan turun. Elia 2 kali berdoa. Yang pertama supaya jangan turun hujan. Tetapi yang kedua dia meminta turun hujan. Tapi Alkitab cuma mengatakan doa yang meminta supaya hujan jangan turun itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Tetapi di doa meminta hujan, Elia tidak dikatakan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berpikir doa yang sungguh-sungguh itu berlutut. Saya bukan bilang cara itu salah, tapi kita pikir itulah yang paling benar. Menangisinya, meminta, merengek-rengek kepada Tuhan dengan doa yang lama. Coba deh kita lihat ketika Tuhan Yesus berdoa, berkata kepada Lazarus, Lazarus datanglah kemari. Doa Tuhan Yesus seperti apa? Dia tidak berdoa dengan cara yang merengek-rengek, meminta dengan cara menangis-nangis. Dia cuma berkata kepada Bapa, Bapa aku tahu kau mendengarkan doaku. Ketika dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, kalau bersama dengan anak-anak 15.000 orang, dia berdoa cuma mengucap syukur kepada Tuhan. Kepada anaknya Yairus dia cuma bilang apa? Kumi, satu kata. Menenangkan badai dia cuma bilang apa? Tenanglah, diamlah, satu kata. Lalu saudara, apa yang dilakukan Elia ketika dia berdoa meminta supaya hujan turun?
Setelah 3 tahun 5 bulan, lalu Elia sekarang berdoa meminta hujan turun. Yang dilakukan oleh Elia di dalam 1 Raja-Raja 18 dikatakan begini. Lalu Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi dia berlutut, mukanya sampai ke tanah, lalu sampai ngapain? Dia suruh hambanya untuk pergi, lihat ke langit. Ada nggak hujan? Ada nggak kamu lihat awan? Hambanya bilang, tidak ada. Balik lagi dia, berlutut lagi dia, minta lagi sama Tuhan, Tuhan berikan hujan. Sampai berapa? 7 kali. Yang ke-7 kali, barulah hambanya bilang, sudah turun hujan. Ada segenggam awan, sekepalan tangan. Berbeda dengan cara pertama kali. Elia cuma bilang di hadapan raja untuk memberhentikan hujan. Dia cuma ngomong, tidak akan turun hujan. Lihat, Alkitab berkata, mana yang doa sungguh-sungguh? Ketika dia memberhentikan hujan. Tapi ketika dia berlutut, mukanya sampai ke tanah, Tuhan tidak bilang itu doa yang bersungguh-sungguh. Doa yang bersungguh-sungguh yang kamu ucapkan dengan otoritas, penuh dengan iman. Jadi jangan berpikir kamu berlutut, muka sampai ke tanah, meminta, merengek-rengek kepada Tuhan, Tuhan berikan. Kita pikir rengekan kita, air mata kita itu seperti membujuk Tuhan. Tuhan sudah selesai menyembuhkan. Tuhan sudah selesai memberikan kesehatan, pemulihan, berkat, keselamatan. Bagian kita sekarang menerimanya oleh iman, mengambilnya. Perhatikan, ayat ini dengan jelas mengatakan, Yakobus 5, dikatakan Elia berdoa dengan sungguh-sungguh ketika apa? Meminta supaya hujan tidak turun. Jadi saudara, bukan caranya yang harus saudara perhatikan, tapi yang harus saudara lakukan adalah mintalah dengan iman. Posisi saudara sebagai anak dan Bapa saudara sudah memberikannya. Bagian saudara adalah menerimanya dengan iman. Berdoa dengan cara yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tenangkan hatimu, datang kepada Tuhan. Bagi setiap saudara yang mungkin hari ini berdoa, selama ini berdoa dan tidak terjadi apa-apa dalam hidup saudara, merengek-rengek kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang berusaha membujuk Tuhan. Saudaraku, apa yang kau lakukan itu tidak ada imannya. Padahal Tuhan hanya berkenan kepada iman. Kalau kamu memintanya dengan iman, klaim janji Tuhan itu, dan tidak asal tidak bimbang, Markus 11 ayat 23. Kata firman Tuhan, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke laut, maka gunung ini akan tercampak ke laut asal tidak bimbang hatinya. Itu sebabnya jangan bimbang. Mari datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami belajar doa yang sungguh-sungguh bukan karena cara yang merengek-rengek, berlutut, berlama-lama, tapi doa yang bersungguh-sungguh ketika kami datang dengan iman, mengucapkan iman kami, mendeklar iman kami, maka mukjizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi setiap saudara yang sakit, saya mau berdoa untuk engkau. Aku mengucapkan kesembuhan. Pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Atas tubuhmu, menghardik setiap sakit penyakit. Memerintahkan matamu, kakimu, jantungmu, paru-parumu. Jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pulih, kau sehat, kau kuat, kau normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan yang sempurna atas tubuhmu. Terimalah pemulihan yang sempurna atas badanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini Kau ajaib. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Sama-sama kita katakan. Nyanyi
bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kembali katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada. Kembali katakan, Tiada janji seperti yang ada padamu. terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau sediakan bagi kami. Semuanya itu baik. Semua itu adalah jalan-jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menjalani pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan menyediakan semua yang baik bagi keuangan kami, bisnis kami, tubuh kami, kesehatan kami, pernikahan kami. Terima kasih Tuhan. Studi kami, pekerjaan kami, semuanya baik. Haleluya. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, program Selamat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saya percaya sekali saudara sekarang punya pemahaman yang benar tentang berdoa. Tidak datang lagi sebagai hamba, tapi datang sebagai anak yang menerima semua janji Tuhan dalam hidup saudara. Jangan berdoa dengan cara yang salah, jangan lagi meminta-minta, tapi klaim janji Tuhan. Declare janji Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Jika saudara diberkati, kirimkan link saat teduh ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Sampai bertemu kembali setiap hari Selasa dan hari Kamis. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu.